yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, yang seandainya jika kita ingin menghitung setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, maka pastilah kita tidak akan pernah bisa dan tidak akan pernah sanggup untuk menghitung setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan tentunya ini sebagaimana yang dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-18, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Dan seandainya jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka la tuhsuha, maka pastilah kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka oleh karena itu, sudah sepantasnya bagi kita untuk senantiasa menjadikan setiap ibadah-ibadah kita, menjadikan setiap doa-doa kita hanya kita tujukan dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin, satu-satunya zat yang telah memberikan kepada kita nikmat, satu-satunya zat yang mengatur alam semesta untuk kita, satu-satunya zat yang telah menciptakan kita. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang mustahiqun lil ibadah, zat yang berhak untuk diibadahi. Maka dari itu Nabi SAW senantiasa menerangkan hal ini dan juga memperingatkan kepada para sahabatnya tentang hal ini, sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari sahabat Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi SAW satu ketika bertanya kepada sahabatnya, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad?" Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah yang harus dijaga oleh setiap hambanya? Maka sahabat Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, "Allah wa rasuluhu a'lam." Hanya Allah dan Rasulnya yang paling mengetahui. Kemudian Nabi SAW mengabarkan kepada sahabatnya bahwasanya haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang harus ditunaikan oleh setiap hambanya, yakni hambanya senantiasa menjadikan Allah satu-satunya zat yang diibadahi dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Maka dari itu, ini merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kita dalam rangka membuktikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yakni kita senantiasa menjaga setiap ibadah-ibadah kita untuk senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, kita juga masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat untuk kita senantiasa bisa istiqamah di dalam majlisul ilm, di mana tentunya kita ketahui bahwasannya menuntut ilmu yang berkaitan dengan syariat Islam ini merupakan perkara yang sangat muhimmah, perkara yang sangat dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai beliau mengatakan, "Talabul ilm fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimah." Ai menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan juga setiap muslimah. Ya. Maka dari itu, ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita keistiqomahan untuk bisa duduk bermajelis ilmu, mendengarkan qaulullah dan juga qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan kita mempelajari Alkitab wa Sunnah, memahami Alkitab wa Sunnah, memegang Alkitab wa Sunnah, maka tentunya kita akan terselamatkan dari jalan-jalan yang menyimpang, dari jalan yang lurus. Dan ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam suatu hadis
dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, begitu juga diriwayatkan oleh Al-Hakim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Taraktu fikum amrayn lan tadhallu abadan idza tamassaktum bihima. Kitabullah wa sunnati." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara di mana kalian tidak akan pernah tersesat selamanya jika kalian memegang keduanya." Yaitu apa? Kitabullah wa sunnati, yakni Al-Qur'an dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita akan mengambil sesuatu dari ad-din, dari agama ini yang berkaitan tentang tazkiyatun nafs, yakni tentang nasihat kepada diri kita sendiri. Dan insyaallah pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengambil satu tema, yaitu apa? Ketika engkau lelah di dalam menanti pertolongannya. Tentunya kita ketahui ya ayyuhal ikhwah, bahwasannya tidaklah seseorang ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan dia di dalam rahim ibunya, Allah kumpulkan penciptaannya di dalam rahim ibunya, yakni ketika dia berumur 120 hari di dalam rahim ibunya, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk meniupkan roh di dalam janin tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan yu'maru bi arba'i kalimat, yakni memerintahkan untuk ditetapkan 4 hal. Bikatsbi rizqi wa ajali wa syaqiyyun aw sa'id. Dan ini sebagaimana yang diterangkan di dalam hadis dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yakni Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk ditetapkan untuk hambanya tersebut 4 hal yang berkaitan dengan rizkinya, ajalnya, kebahagiaannya, ya begitu juga apa? Kesengsaraannya. Berarti ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasan yang namanya al-musibah, yang namanya ujian, ini akan senantiasa ada pada diri seseorang yang hidup di dunia sampai ajal menjemputnya. Seseorang meskipun dia adalah orang yang paling beriman, orang yang paling bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjadikan di dalam hidupnya di dunia ini al-musibah, ujian, sesuatu yang tidak dia inginkan, takdir yang dia anggap sebagai takdir yang buruk. Dan ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam satu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengabarkan kepada para sahabatnya bahwasannya la yazalul bala bil mu'min wal mu'minah fi anfusihim wa waladi, ya begitu juga apa, wa fi mali, ya hatta yalqallaha wa ma alaihi minal khati'ah. Yani yang namanya al-bala, musibah, ujian, itu senantiasa menempel pada diri seorang mukmin laki-laki ataupun perempuan. Fi nafsi, ini pada dirinya, wa waladi, dan anaknya, begitu juga wa mali, dan juga pada hartanya, hatta yalqallaha, sampai dia bertemu dengan Allah, wa ma alaihi min khati'ah, dan dia nggak memiliki satupun dosa. Masya Allah. Maka dari itu tentunya kita ketahui bahwasannya hidup kita di dunia ini tidak akan pernah terlepas dari sesuatu yang tidak kita inginkan, musibah yang merupakan ujian bagi kita, baik yang berupa kebaikan ataupun yang berupa kejelekan. Ini juga Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kita sebagai ujian. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, yakni kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti akan mendapati yang namanya kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah, dan kami menjadikan kebaikan dan kejelekan itu sebagai ujian baginya. Ada orang yang diuji dengan kekurangan, ada orang juga yang diuji dengan kelebihan. Jangan kita pikir ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kelebihan rizki, harta,
itu bukan ujian bagi kita, itu ujian. Allah berikan kepada kita kelebihan anak, ya, memiliki anak yang banyak, itu juga merupakan ujian. Ya, bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita istri yang lebih, ya, laki-laki boleh ya menikah lagi ya. Nah, ini juga merupakan apa? Ujian. Ya, dan terkadang ujian itu ada pada nikmat, ya, dan terkadang ujian itu ada pada sesuatu yang tidak kita inginkan, yaitu kekurangan harta, ya, atau ya sudah menikah bertahun-tahun belum memiliki anak, atau apa? Atau mungkin ya dia kehilangan orang yang dia cintai, kehilangan anaknya, kehilangan orang tuanya, kehilangan saudaranya, kehilangan istrinya atau pasangannya. Inilah ujian. Ya. Dan setiap kita pasti Allah Subhanahu wa taala akan uji. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hidup di dunia ini sebagai hamba yang lemah sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-28, khuliqal insanu dha'ifan. Manusia itu tidaklah diciptakan melainkan dalam keadaan lemah. Maka dari itu seseorang ini butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala di dalam menghadapi setiap ujian dan musibah demi musibah di dalam kehidupannya. Ya, kita ini butuh sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka pastilah kita tidak akan pernah mampu dan tidak akan pernah bisa untuk apa? Untuk melewati setiap musibah yang kita hadapi. Maka dari itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya, kalau misalkan mereka membutuhkan suatu pertolongan dari suatu permasalahan hidup yang dihadapi, maka hendaknya untuk meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu mewasiatkan dan menasihatkan sahabatnya Ibnu Abbas yang masih seorang gulam, masih seorang anak kecil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Kalau kamu mau meminta sesuatu, langsung minta kepada Allah. Kalau kamu mau meminta pertolongan, langsung minta pertolongan kepada Allah. Kenapa? Karena hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang bisa memberikan kepada kita manfaat, satu-satunya zat yang bisa mengangkat kemudaratan yang ada pada diri kita. Nggak ada lagi selain Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk memberikan manfaat dan mengangkat kemudaratan. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menerangkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa'lam, ketahuilah, annal ummah law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Seandainya seluruh umat ini berkumpul untuk memberikan suatu manfaat kepada dirimu, maka mereka nggak akan pernah bisa memberikan pertolongan, manfaat kepada dirimu kecuali jika Allah menetapkannya. Dan juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in jitama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Begitu juga sebaliknya kata Nabi. Kalau misalkan mereka berkumpul memberikan kepada dirimu kemudaratan, maka mereka nggak akan pernah bisa untuk memberikan kemudaratan kecuali Allah telah menetapkan untuk dirimu. Masya Allah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, mewajibkan kepada kita di dalam setiap rakaah salat kita untuk kita membaca surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena di dalam surat Al-Fatihah ini terdapat doa at-talab war raja, ya, yang kita panjatkan kepada Allah, yaitu apa? Talabul isti'anah, minta kepada Allah pertolongan. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Fatihah ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Masya Allah. Maka dari itu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan perkara yang muhimmah, penting. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengangkat kemudaratan dan juga memberikan manfaat, maka merupakan kewajiban kita sebagai seorang hamba untuk senantiasa menjaga ibadah kita, meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jangan sampai kita palingkan kepada selain Allah. Karena seseorang yang dia meminta pertolongan kepada selain Allah, kemudian dia meyakini kalau orang tersebut atau sesuatu tersebut bisa memberikan manfaat atau mengangkat kemudaratan yang ada pada dirinya, maka dia termasuk daripada orang-orang yang terjatuh ke dalam perkara kesyirikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat yang ke-106. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tad'u wa la tad'u ya min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum." Janganlah kalian berdoa meminta kepada selain Allah, yang dimana yang kalian minta ini adalah zat-zat yang nggak bisa memberikan kemudaratan dan juga mengangkat manfaat. Fa idza fa'alta dzalik, kalau kalian melakukan itu, idan fa innaka minadh dhalimin. Kalau kalian melakukan itu, maka kalian termasuk dari orang-orang yang berbuat kezaliman dan zalim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang qasimu ila thalatha, terbagi menjadi 3. Kata Nabi, adz-dzulmu thalathatun, zalim itu ada 3. Yang pertama, kezaliman yang paling besar, yaitu apa? Yakni menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adz-dzulmu la yaghfirullahu, kezaliman yang Allah tidak akan mengampuni dosanya ketika seseorang dia mati dalam keadaan masih melakukan kezaliman ini dan belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Kesyirikan. Maka dari itu ini merupakan perkara yang sangat penting bagi kita. Karena yang namanya ujian dan musibah itu pasti akan ada di hadapan kita. Kalau kita telah melewati satu ujian, maka akan ada lagi ujian yang lainnya. Hidup kita tidak akan pernah terlepaskan dari bayang-bayang musibah wal fitnah, yakni ujian dan musibah. Maka merupakan perkara yang sangat penting untuk kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala al-isti'adzah, begitu juga al-isti'anah, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita ketika kita sedang berada di dalam suatu musibah. Tetapi ayuhal ikhwah, mungkin banyak di antara kita atau bahkan kita sendiri yang ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita di dalam musibah kita, kemudian kita meminta pertolongan kepada Allah, kita berdoa kepada Allah dalam waktu yang sangat lama, waktu yang panjang, ya. Tetapi kita belum merasakan kalau pertolongan itu apa? Ada di hadapan kita. Kemudian mulai kita merasa lelah, merasa capek, merasa bosan, merasa malas untuk kembali mengangkat kedua tangan kita, menghadapkan wajah kita untuk kembali yang mengkhusyukkan iman kita, hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena berdoa terus meminta kepada Allah, tetapi kita belum merasakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala tiba. Dan ini tidak sedikit dari kita yang pernah mengalami hal tersebut. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita mulai merasa lelah menanti pertolongan Allah? Ketika kita mulai merasa putus asa meminta kepada Allah pertolongan, tetapi pertolongan itu belum juga datang untuk mengangkat masalah-masalah untuk kita hadapi dari musibah-musibah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ketika engkau merasa lelah menanti pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang harus ada pada diri kita yaitu kita senantiasa menjaga husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang sangat penting. Yaitu apa? Tetap berprasangka baik kepada Allah. Jangan suudzon kepada Allah, ya. Jangan sampai seseorang dia memiliki dzan yang prasangka yang jelek. Ketika dia sudah berdoa, dia sudah mulai ya kembali kepada Allah, ya ibadahnya mulai rajin dengan harapan musibah yang ada pada dirinya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalam waktu yang lama ya dia belum mendapati ya pertolongan Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada dirinya. Kemudian setelah itu dia berprasangka buruk kepada Allah, jangan-jangan selama ini saya telah berdoa kepada zat yang enggak ada. Nah, ini merupakan apa? Yuwaswis minasyaitan. Ya, atau dia berprasangka buruk kepada Allah, jangan-jangan Allah telah meninggalkan saya. Atau apa? Dia berprasangka buruk kepada Allah, jangan-jangan Allah sudah tidak mau lagi mendengar doa-doa saya.
Atau apalagi dia berprasangka buruk, jangan saya sudah nggak pantas lagi untuk berdoa kepada Allah. Sehingga ketika dia bermaksiat, Allah berikan dia musibah, bukannya dia kembali kepada Allah, bukannya dia tetap istiqamah di dalam keimanan, malah justru apa? Dia berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perkara yang sangat penting. Seseorang ketika dia berada di dalam musibah dan kemudian dia meminta pertolongan kepada Allah, dia berdoa kepada Rabb-nya dalam waktu yang lama, tetapi dia belum mendapatkan apa yang dia inginkan dari doa-doanya yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka teruslah tetap berprasangka baik kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa berada di atas prasangka baik hambanya. Dan ini sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ana inna dhanni 'abdi bi ya idza wa ana ma'ahu idza dzakarani. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku senantiasa berada di atas prasangka baik hambaku, dan aku senantiasa bersama dengan hambaku selama hamba tersebut senantiasa mengingatku. Masya Allah. Maka ini perkara yang sangat penting. Jangan sampai syaitan datang memberikan waswis syubhatnya kepada kita untuk memalingkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memalingkan kita ya dari prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap berprasangka baik kepada Allah meskipun yang kita doakan, kita panjatkan, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita, Allah Subhanahu wa taala belum menurunkan kepada kita pertolongannya, tetap berprasangka baik kepada Allah. Ya. Dan ini sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam suatu hadis yang dibawakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadukum. Jangan sampai salah seorang di antara kalian meninggalkan dunia ini illa kecuali apa? Kecuali wa huwa yuhsinullah. Ini kecuali dia berprasangka baik kepada Allah. Ya. Ya, ini kecuali apa? Kecuali dia berprasangka baik kepada Allah sampai ajal menjemput. Ya. Jangan sampai seseorang justru malah di akhir-akhir hidupnya dia berprasangka buruk kepada Allah. Bahkan ketika seseorang selama hidupnya dia bermaksiat kepada Allah, kemudian dia berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa. Dia berdoa kepada Allah setiap hari, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika, ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Tetapi qadarullahu ma syaa fa'ala, dia selalu terjatuh ke dalam dosa. Dia selalu bermaksiat kepada Allah, kemudian dia kembali bertobat, dia kembali lagi bermaksiat. Maka jangan sampai dia memiliki prasangka buruk kepada Allah. Sehingga akhirnya dia merasa lelah, kemudian ya sudahlah, biarkan saja saya menjadi penghuni neraka. Dipikir masuk neraka itu enak, cuma sebentar. Ya. Tetap berprasangka baik kepada Allah. Ya, tetap berprasangka baik ketika ajal menjemput, tetap berprasangka baik. Allah adalah zat yang maha pengampun. Ya. Jangan sampai seseorang meninggalkan dunia ini kecuali wa huwa yuhsinu billahi dzan, kata Nabi. Kecuali dia memiliki prasangka baik kepada Allah. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, ketika seseorang dia lelah menanti pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka hal kedua yang hendaknya dia untuk lakukan setelah berprasangka baik terus kepada Allah, yaitu introspeksi diri. Ya. Hendaknya seseorang ketika dia meminta kepada Allah pertolongan, isti'adzah, berdoa kepada Rabb-nya, minta agar musibah ujian yang menimpa dirinya segera diangkat, segera dihilangkan, segera diberikan jalan keluar, kemudahan. Tetapi dalam waktu yang lama, ternyata Allah Subhanahu wa taala dia rasakan belum juga ya memberikan pertolongannya kepada dirinya. Maka yang harus dia lakukan itu apa? Introspeksi diri. Ya. Jangan-jangan ada dari amalan dia, dari makanan dia, dari pakaian dia yang diambil dengan cara yang tidak baik, tidak halal, sehingga apa? Menyebabkan dirinya tidak mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena memang
Tidaklah doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah, bisti'anah wal isti'adzah, atau doa apapun itu, kalau misalkan di dalam diri kita terdapat kejelekan, maka Allah pun tidak akan mengabulkan doa kita. Dan ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam suatu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah adalah zat yang baik, Allah enggak menerima kecuali kebaikan. Kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Tsumma dzakara rajul." Nabi kemudian menyebutkan tentang seorang laki-laki yutilus safar, melakukan safar yang panjang, yang jauh. Asy'atha akbar, yakni rambutnya berantakan. Kemudian yamuddu yadayhi ila sama, diangkat kedua tangannya ke atas langit, dia berdoa kepada Allah. Dia katakan, "Ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku." Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudiya bil haram, fa anna yustajabu ladzalik." Makanannya haram, minumannya haram, diambil dengan cara yang haram, dia pakai pakaian yang haram, diambil dengan cara yang haram, kenyang dengan sesuatu yang haram, maka bagaimana doanya bisa diterima? Maka dari itu sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan bahwasannya apa? Nuzilal bala, tidaklah yang namanya musibah itu turun tetap ada pada diri seseorang illa bidzanbi, melainkan karena sebab apa? Dosa. Wa rufi'a al-bala, dan al-bala, musibah itu akan diangkat pada diri seseorang, kata sahabat Ali bin Abi Thalib, bitaubah, yaitu dengan apa? Dengan taubat. Dan seseorang nggak akan pernah bisa bertaubat kepada Allah sampai dia berintrospeksi terhadap dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Itu apa? Dia introspeksi pada dirinya sendiri. Ya, hisabun nafs. Ya, dia menghisap dirinya. Dosa apa yang dulu pernah aku lakukan? Sampai-sampai ketika aku menghadapkan wajahku kepada Rabbku, mengangkat kedua tanganku, berdoa kepadanya, meminta kepadanya, di mana Allah telah berjanji kepadaku, kalau aku meminta hanya kepadanya, Allah akan mengabulkan. Tapi apa yang aku minta belum juga dikabulkan. Berarti apa yang salah? Diriku. Pasti aku melakukan satu dosa yang itu menjadi penghalang doa-doaku yang aku panjatkan kepada Allah. Maka dari itu perkara yang kedua yang paling penting, setelah seseorang tetap berprasangka baik kepada Allah, yaitu apa? Dia menghisap dirinya sendiri, karena tidaklah suatu musibah itu datang Allah turunkan ya kepada hambanya sebagai ujian, melainkan musibah itu karena sebab apa? Perbuatan hamba tersebut. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-30. Ya, wa ma asabatkum min musibah ya bima kasabat aydikum. Tidaklah turun suatu musibah yang ada di dalam kehidupan kalian melainkan itu karena sebab apa? Kedua tangan kalian sendiri. Bisa jadi karena sebab kita melakukan sesuatu sehingga ada sebab akibat yang menjadikan bencana, tetapi bisa juga karena sebab apa? Karena sebab dosa-dosa yang kita kerjakan kepada Allah sehingga Allah memberikan ujian, memberikan musibah kepada kita. Maka hal yang terpenting bagi kita ketika kita mulai merasa lelah menanti pertolongan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita untuk senantiasa mengintrospeksi diri kita sendiri. Ini yang kedua. Adapun yang ketiga, ketika seseorang dia merasa lelah menanti pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia untuk senantiasa setelah berprasangka baik kepada Allah, setelah kemudian dia mengintrospeksi dirinya, maka hendaknya dia tetap menjaga keimanannya kepada Allah. Ini perkara yang penting. Ya, perlu kita ketahui ya ayyuhal ikhwah, tidaklah musibah, ujian, kejelekan, takdir yang kita anggap buruk yang ada di dalam kehidupan kita, semuanya itu merupakan bagian daripada ujian keimanan. Maka dari itu ketika seorang diuji, yang harus dia ingat yaitu apa? Ini adalah ujian keimanan. Berarti yang harus dia jaga adalah keimanan. Ya. Jangan sampai seseorang lupa kalau ujian atau musibah yang dia hadapi itu ya asalnya adalah ujian keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-3.
Alif lam mim ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka ketika dia mengatakan aku telah beriman kepada Allah kemudian dia tidak diberikan ujian? Jadi maknanya Pak, orang semakin dia beriman kepada Allah, maka dia pasti akan semakin mendapatkan ujian, semakin diberikan cobaan, semakin diberikan musibah. Jangan dipikir kita ketika kita sudah hijrah, kita sudah kembali kepada Allah, sudah mampu melangkahkan kaki kita ke masjid, sudah bisa menggerakkan lisan kita untuk berzikir atau membaca Al-Quran, sudah sering datang kajian, kemudian kita akan terlepas dari yang namanya musibah? Tidak. Justru malah semakin tinggi keimanan kita, semakin baik kualitas agama kita, Allah akan semakin banyak memberikan musibah. Allah akan semakin besar memberikan musibah. Ya. Ini sebagaimana yang ditanyakan oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, pernah sahabat Nabi bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, yakni Mus'ab bin Sa'id an abihi, dari bapaknya. Bapaknya bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, ayun nas asyaddul bala? Siapa manusia yang paling besar ujiannya, cobaannya? Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau katakan al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Para nabi, kemudian yang semisalnya dan yang semisalnya. Fayubtalar rajul, seseorang itu akan diuji ala hasabi dini, tergantung kepada kualitas agamanya. Maka dari itu, seseorang kalau dia mendapatkan ujian musibah, dia berdoa kepada Allah. Kemudian dalam waktu yang lama belum juga dia diijabah. Kemudian dia sudah mengintrospeksi dirinya, dia tetap menjaga prasangka baiknya kepada Allah. Ya, dia sudah mengintrospeksi dirinya, dosa apa yang dulu pernah aku lakukan? Kayaknya nggak ada. Selama ini aku senantiasa menjaga ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Lalu apa? Ingat, itu adalah ujian keimanan. Allah ingin menangguhkan, Allah ingin menguji keimananku. Kalau aku diberikan apa yang aku inginkan, apa aku bisa beriman? Atau ketika aku ditahan apa yang aku inginkan, apa aku tetap istiqomah di dalam keimanan? Maka dari itu ini perkara yang sangat penting. Ketika seseorang belum mendapatkan atau belum merasakan pertolongan Allah itu ada pada dirinya, maka hendaknya dia senantiasa menjaga keimanan, mempertebal benteng keimanan. Kenapa? Inilah ujiannya. Karena kita pasti akan menghadapi ya saat-saat seperti ini. Orang yang diberi rasa sakit sudah datang ke dokter ikhtiar, yang mengeluarkan uang yang banyak, berdoa setiap sepertiga malam, sholat, puasa, sudah melakukan semuanya, tetapi apa? Dalam waktu yang lama sakitnya, penyakitnya belum diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus dia pikirkan adalah apa? Oh, ini adalah ujian keimanan. Ya. Maka dari itu orang yang beriman ketika Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat, dia senang. Ketika Allah berikan ujian, dia juga dia senang. Ya. Sampai-sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad mengatakan, ajibtu lil mu'min. Sungguh mengagumkan. Ini membuat aku kagum seorang mukmin itu. Ya, innallaha, sesungguhnya Allah itu apa? Yaqdi, memberikan kepada lil mu'min, kepada seorang mukmin qadaan, suatu musibah, ya illa kana lahu khair. Melainkan apa? Dia menganggap ujian itu adalah suatu kebaikan. Masya Allah. Ini diri seorang yang beriman. Jadi orang yang beriman ketika diuji, ya dia menikmati ujian itu. Kenapa? Karena dia tahu ketika dia diuji, Allah Subhanahu wa taala sayang kepada dirinya, cinta kepada dirinya. Karena memang tidaklah suatu musibah itu ada pada diri seseorang sebagai ujian yang Allah berikan. Melainkan musibah itu merupakan tanda kecintaan Allah kepada hambanya tersebut. Ya, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yusib lahu." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan uji dia. Kenapa? Karena ujian keimanan ini akan berjalan bersama dengan kualitas keimanan. Seseorang yang diuji kemudian dia mampu melewati ujian itu, maka keimanannya akan bertambah, kualitasnya akan bertambah. Inilah musibah yang dihadapi oleh kita. Maka dari itu ketika seseorang dia meminta kepada Allah al-isti'anah wal isti'adah, meminta pertolongan kepada Allah untuk diangkat dari setiap musibah yang dia hadapi, tetapi Allah Subhanahu wa taala ya belum juga memberikan dan menurunkan pertolongannya kepada dirinya, ingat, ini menunjukkan Allah sayang kepada kita, ini merupakan ujian keimanan. Ini yang ketiga. Adapun yang keempat,
Ketika seseorang dia merasa lelah menanti pertolongan Allah, maka hal yang harus dia lakukan dan dia jaga yaitu adalah as-sabru, kesabaran. Ya. Jangan sampai seseorang dia ketika diuji oleh Allah, dia kembali kepada Allah, dia sudah mulai berdoa kepada Allah, minta kepada Allah dalam waktu yang lama, tapi dia nggak sabar, kemudian dia tinggalkan amalan tersebut. Kenapa? Karena dia merasa belum turun juga ini pertolongan Allah. Ya. Kemudian akhirnya apa? Dia mulai kembali malas beribadah. Mulai dia meninggalkan Allah yang tadinya sering datang kajian, mulai nggak pernah kelihatan lagi kajian yang tadinya sering datang ke masjid, mulai setelah itu apa? Tidak kelihatan lagi di masjid. Ya. Tidak sabar. Ya. Minta kepada Allah tetapi tidak sabar. Padahal apa? Pertolongan Allah itu tidaklah Allah Subhanahu wa taala berikan, melainkan itu harus bersama dengan yang namanya kesabaran. Ya. Maka dari itu seseorang kalau misalkan dia diuji, kemudian dia minta kepada Allah, ya Allah tolong hilangkanlah ujianku ini, musibahku ini, mudahkan aku. Dalam waktu yang lama tetapi masih dia diuji. Maka yang harus dia perhatikan apa? Dia lihat bagaimana kesabaran para nabi, para rasul, orang-orang beriman di zaman dulu. Ada mereka yang diuji keimanannya dengan musibah, diusir dari kampung halamannya. Ada yang dibunuh dengan kaumnya sendiri. Ya, ada yang dia disiksa, ya ditenggelamkan, atau dia dikubur, atau dia dibelah, ya. Diuji keimanannya. Ada juga yang diuji dengan kemiskinan sampai di pagi hari tidak memiliki makanan sama sekali. Ya, maka harus sabar. Ya. Seseorang ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh misalkan dengan kemiskinan saja, atau gajinya kurang, ya, atau misalkan pendapatannya kurang, maka dia harus bersabar. Ya. Dia harus bersabar. Kenapa? Karena yang namanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu Allah Subhanahu wa taala turunkan bersamaan dengan kesabaran. Dan ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, inna nasra ma'as sabr. Sesungguhnya pertolongan itu senantiasa datang bersama dengan kesabaran. Ya, jadi kalau misalkan seseorang dia mendapati musibah minta kepada Allah, ya maka salah satu ujiannya itu adalah kesabaran. Kalau kita belum sabar, maka jangan sampai kita berharap pertolongan Allah itu akan datang. Sabar. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, ya mintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan kesabaran dan juga dengan apa? As-shalah. Ini shalah di sini maknanya adalah apa? Ad-du'a, yaitu dengan berdoa. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Maka ketika kita merasa lelah menanti pertolongan Allah, sabar. Sudah sabar, Ustaz. Saya sudah setahun, Ustaz, seperti ini. Sudah sabar saya. Ini tahun ini kayaknya saya harus mengurangi kesabaran. Jangan. Ya. Sabar itu kan ada batasnya, Ustaz. Sabar itu nggak ada batasnya. Ya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-200, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, sabar tambah lagi dengan kesabaran. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Apa orang yang beruntung? Orang yang mendapatkan pertolongan Allah. Ya, sabar tambah lagi dengan kesabaran. Karena apa? Pertolongan itu tidaklah diberikan kecuali apa? Bersamaan dengan kesabaran, dan sabar itu tidak ada batasnya. Tetapi kita terkadang tidak sabar. Ya, kita meminta pertolongan kepada Allah baru sebulan, ya. Kemudian musibah yang ada pada kita rasakan belum diangkat, belum diberikan jalan keluar, akhirnya apa? Kita tinggalkan ibadah kepada Allah, kita tinggalkan doa kita. Padahal dahulu ibunya Imam Bukhari, ya, ketika Imam Bukhari masih kecil, Allah jadikan Imam Bukhari itu apa? Penglihatannya terganggu. Ini tidak bisa melihat. Ibunya berdoa kepada Allah agar anaknya diberikan kesembuhan agar bisa melihat lagi. Berapa tahun? Hampir 10 tahun. Sampai ketika Imam Bukhari berumur 8 atau 9 tahun, ya, baru kemudian doanya ibunya itu diijabah.
besok paginya Imam Bukhari bisa melihat. Hampir 10 tahun ibunya berdoa. Ya, kalau kita baru sebulan saja sudah apa? Ya sudah meninggalkan. Kadang nggak cuma sebulan ya, baru 3 hari saja kok belum nih, uang belum datang juga, ini hutang banyak, kebutuhan banyak, ya belum ada uang turun dari langit ya. Habis itu apa? Mulai meninggalkan apa? Meninggalkan keimanan kepada Allah, cari orang-orang yang ngaku-ngaku pintar, ya cari ya sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan tapi bisa menghasilkan uang yang banyak. Oh ya, alhamdulillah, itu kita tidak sabar. Ya. Maka dari itu ini perkara yang sangat penting. Ketika kita menanti pertolongan Allah dan pertolongan itu belum datang, maka hendaknya kita untuk apa? Untuk sabar. Agar apa? Pertolongan Allah segera datang. Karena apa? Karena inna nasra ma'as sabr, kata Nabi. Yang namanya pertolongan itu senantiasa datang bersama dengan kesabaran. Ini yang keberapa? Yang keempat. Adapun yang kelima, ya. Yang kelima, ketika seseorang dia tetap menjaga prasangka baiknya kepada Allah, dia juga telah ya mengintrospeksi dirinya sendiri. Kemudian dia tetap menjaga keimanannya, dia sabar. Yang kelima, perkara yang terpenting yaitu yakin. Ya. Yakin kalau pertolongan Allah pasti datang. Dan ini yang sulit. Terkadang yakin itu mudah kita ucapkan, tapi di dalam hati kita apa? Kurang. Karena yakin ini termasuk daripada amalul qalb, amalan hati. Sedangkan hati di dalam hati yang ada di dalam diri kita ini apa? Yang qalib. Ya, senantiasa berubah-ubah. Ya. Terkadang yakin, terkadang nggak yakin. Ya. Terkadang doa kepada Allah yakin, tetapi setelah doa nggak yakin. Ya. Apa bisa ya pertolongan Allah datang? Apakah ada pertolongan Allah ya? Nah, ini hati-hati. Seseorang yang dia senantiasa berdoa kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, minta isti'adzah, perlindungan kepada Allah, minta diangkat musibah yang ada pada dirinya, hal yang harus dia lakukan, jaga keyakinannya kalau Allah Subhanahu wa taala pasti dan akan memberikan pertolongan. Nggak usah mikirin caranya gimana, nggak usah. Ya. Terkadang kita terlalu banyak ya memikirkan cara, tetapi kita lupa dengan keimanan. Ya. Punya hutang misalkan ditipu ya sama orang, akhirnya dia berhutang 100 juta. Ya, gajinya UMR, bingung gimana dapetin 100 juta, dari dulu kerja sampai sekarang nggak pernah ngumpul-ngumpul. Ya, jangankan ya 5%-nya, ya 2%-nya saja nggak pernah tabungan sampai segitu misalkan. Ya. Maka apa? Tetap yakin. Ya. Yakin kalau Allah Subhanahu wa taala pasti berikan kepada kita jalan keluar dari jalan apapun itu. Ya, jangan sampai hilang keyakinan kita ketika berdoa kepada Allah, tanamkan keyakinan Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Ketika kita minta pertolongan kepada Allah, yakin dengan sebenar-benarnya kalau misalkan apa? Allah pasti akan memberikan pertolongan. Ya. Jangan doanya, jangan isti'anahnya, jangan isti'adzahnya itu cuman apa? Cuman untung-untungan. Ya alhamdulillah kalau Allah mengabulkan, kalau enggak ya besok saya coba lagi. Jangan seperti itu. Tetapi apa? Harus ya yakin. Ya, kenapa? Karena Allah tidak akan mengijabah doa hambanya kecuali hambanya itu ya yakin. Ya, disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya beliau mengatakan ya kepada para sahabatnya, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian ya yakin. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha la yastajibu ya du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya saja apa? Ragu, lalai. Yaitu tidak yakin. Ya, maka dari itu kalau misalkan seseorang dia telah berdoa kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah dalam waktu yang lama untuk diangkat musibah yang ada pada dirinya, bisa jadi dia belum mendapatkan pertolongan Allah karena sebab di dalam setiap doa-doanya dia nggak yakin dengan pertolongan Allah. Dia nggak yakin kalau pertolongan Allah itu akan datang kepada dirinya. Maka ini perkara yang sangat penting. Itu apa? Menjaga keyakinan, yakin kalau Allah pasti akan memberikan pertolongan. Kalau tidak sekarang, mungkin nanti malam, mungkin esok hari. Tetapi apa? Tetap ya yakin. Ya. Ini yang keberapa? Yang kelima. Adapun yang keenam,
Ketika seseorang dia merasa lelah menanti pertolongan Allah, ya, dia senantiasa berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, ya, untuk diangkat musibahnya dalam waktu yang lama, tetapi musibah itu masih menempel pada dirinya. Maka setelah, ya, dia yakin kepada Allah, kalau Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan dan akan mengabulkan doanya, maka yang harus dia lakukan itu adalah tetap bertawakal kepada Allah. Ini perkara yang sangat penting. Ya. Kebanyakan kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, tapi tawakalnya nggak kepada Allah. Ya. Tawakal kepada Allah ini bagian yang paling terpenting ketika seseorang dia mendapatkan musibah. Kenapa? Karena hanya dengan bertawakal kepada Allah, Allah akan senantiasa memberikan kepada kita apa? Kecukupan. Disebutkan di dalam surat At-Talaq ayat yang ketiga, ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Maknanya apa? Allah akan senantiasa berikan kepada dirinya pertolongan. Allah akan mudahkan jalannya untuk keluar dari setiap musibah. Syaratnya apa? Dia tawakal kepada Allah. Ya. Tetapi ada seseorang datang, kemudian dia bilang, saya sudah tawakal kepada Allah. Ya. Tetapi kok belum juga turun pertolongan? Benar-benar tawakal atau tidak? Kenapa? Karena turunnya pertolongan Allah itu bersama dengan tawakal yang sebenar-benarnya. Benar-benar dia menggantungkan harapan hanya kepada Allah. Dan ini yang jarang sekali kita. Kadang kita menggantungkan harapan kita kepada Allah, tapi juga menggantungkan harapan kepada orang lain, kepada selain Allah. Ya. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan hal ini kepada para sahabatnya. Di dalam satu hadis yang dibawakan oleh sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, bahwasannya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam At-Tirmidzi. Bahwasannya apa? Bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, ya, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkul. Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum, maka Allah pasti akan apa? Akan memberikan rizki kepada kalian. Ya, sebagaimana seekor burung yang ketika dia pergi di pagi hari dalam keadaan temboloknya kosong, kemudian dia pulang ke sarangnya dalam keadaan temboloknya penuh, tawakal. Ya. Tetapi kita terkadang tidak bisa menjadikan tawakal kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Seandainya seseorang dia mampu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, Allah pasti akan turunkan pertolongannya. Ya, sebagaimana siapa? Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika kaumnya telah mengumpulkan kayu bakar, siap membakarnya, ya, kalimat apa yang pertama kali diucapkan oleh beliau? Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, aku cukupkan, Allah saja tempat aku bergantung. Ya, bisa nggak kita seperti ini? Ya, ketika mendapatkan musibah, kita katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, ini apa? Ya, ini kita senantiasa menggantungkan segala sesuatu kepada Allah, menyerahkan diri kita kepada Allah. Hidup kita, mati kita, apapun yang terjadi pada kita, kita gantungkan kepada Allah. Dan ini yang sulit bagi kita terkadang. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala ya berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-64, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, hasbukallah, cukupkan bagi kalian Allah saja. Ya. Orang yang dia bertawakal kepada Allah, maka dia nggak mau minta kepada manusia, dicukupkan Allah saja. Ya. Kalau misalkan dia dapat musibah, dia akan apa? Dia akan hadapi musibah itu dan dia cukup Allah saja sebagai apa? Penolongnya. Ini perkara yang sangat penting. Yaitu apa? Tawakal. Ya, hal yang kita pahami, hal yang kita mungkin mengakui, tetapi sedikit sekali kita yang benar-benar bertawakal kepada Allah. Ini yang keenam. Adapun yang ketujuh, setelah tawakal, tentunya dia adalah apa? Al-ikhtiyar. Yaitu apa? Ikhtiar. Ya, kenapa? Karena yang namanya tawakal tanpa ikhtiar, ya, itu sesuatu yang sia-sia. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bertawakal hanya kepada dirinya, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita untuk mencari sebab-sebab agar pertolongannya itu diberikan kepada kita.
Dengan apa? Dengan cara kita berikhtiar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11, ya. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka sendiri mau merubah keadaannya. Berarti maknanya apa? Kalau misalkan orang diuji dengan kemiskinan, dia tawakal kepada Allah, dia ikhtiar, yaitu bekerja, dia cari sebab-sebab yang mendatangkan harta yang berkah, ya, berdagang atau bekerja sehingga Allah memberikan kepada dirinya kecukupan. Kalau misalkan dia sakit, dia bertawakal kepada Allah, dia juga mencari sebab, ya, dengan apa? Misalkan meminum jamu, ya, herbal, ya, atau pergi ke dokter, ya, dengan cara-cara atau dengan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dengannya mengangkat apa? Penyakit yang ada pada diri seseorang, diri hambanya. Ya. Yaitu apa? Ikhtiar. Ini juga perkara yang sangat penting. Jangan sampai berhenti, berputus asa untuk ikhtiar. Ya. Jangan sampai cuman sekedar tawakal kepada Allah tapi tidak diikuti dengan ikhtiar, terus ikhtiar. Ya. Sama seperti seorang pedagang. Makanya pekerjaan yang paling disukai itu adalah apa? Berdagang. Kenapa? Karena orang yang berdagang itu tawakalnya tinggi, ikhtiarnya apa? Besar. Ya. Seorang wirausaha itu kalau sudah gagal di satu tempat, dia cari lagi jalan yang lainnya. Tawakalnya dia cuman kepada Allah. Beda sama orang yang kerjanya di perusahaan atau sama orang. Terkadang tawakalnya itu kepada manusia. Sampai dia nurut apa yang dikatakan bosnya. Padahal yang memberikan rezeki itu adalah Allah. Kenapa? Karena takut nanti dia dipecat, takut kalau gajinya dikurangi. Ya, akhirnya dia menjilat, ya, berdusta di hadapan apa? Bosnya. Cuman apa? Cuman ingin dapat supaya bonusnya tinggi. Ya, ini menunjukkan dia tawakal kepada manusia. Nah, maka dari itu penting, perkara yang sangat penting di dalam musibah. Yang pertama adalah tawakal, dan yang kedua adalah ikhtiar. Kemudian yang ke-8, yaitu adalah apa? Tidak tergesa-gesa. Ya, ini apa? Tidak tergesa-gesa. Hendaknya seseorang ketika dia meminta pertolongan kepada Allah dalam waktu yang lama belum juga diijabah. Ya, maka apa? Jangan tergesa-gesa. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan pertolongan kepada hambanya, mengabulkan doa-doa hambanya kalau misalkan hamba tersebut tergesa-gesa di dalam isti'anah, di dalam doa. Musibahnya baru datang sore, mintanya malam nanti, ya Allah tolong selesaikan musibah saya. Tergesa-gesa. Ya. Mintanya buru-buru. Ketika nanti malam ternyata musibahnya masih ada, besok paginya nggak mau berdoa lagi. Ya. Aku udah berdoa semalam tapi belum diijabah. Wah, ya billah, ini namanya tergesa-gesa. Nah, maka dari itu Nabi SAW mengabarkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, ya, Nabi SAW mengatakan, ya, la yustajabu li ahadikum, yustajabu li ahadikum, seseorang doanya itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala malam yasta'jil bih, selama dia tidak tergesa-gesa. Ini yustajabu li ahadikum, ini salah seorang di antara kalian doanya pasti akan diijabah oleh Allah. Selama apa? Malam yasta'jil bih, selama apa? Dia tidak tergesa-gesa. Contohnya apa? Kata Nabi SAW, dia katakan qala yaqul, dia katakan yaqul da'autu rabbi, ya, aku telah berdoa kepada Rabbku, ya, tetapi apa? Tetapi Allah belum mengabulkan doaku. Ini contoh orang yang tergesa-gesa. Dan tergesa-gesa ini termasuk apa? Termasuk min amali syaitan. Ya, maka dari itu seseorang ketika dia diberikan musibah, ya, kemudian dia minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai dia tergesa-gesa. Ya. Ini yang keberapa? Yang ke-8. Baik, adapun yang ke-9, dan ini perkara yang sangat penting, yaitu apa? Hendaknya seseorang ketika dia telah minta kepada Allah pertolongan dalam waktu yang lama tetapi belum turun juga pertolongan itu, maka hendaknya dia untuk senantiasa lebih menjaga benteng ketakwaan. Jangan sampai malah justru melepaskan benteng ketakwaan. Ini yang banyak terjadi. Ya, saya dulu sudah doa, sudah sholat, sudah puasa, sudah ini, tapi musibah saya belum. Sudahlah, saat ini kayaknya saya ingin sekali aja bermaksiat kepada Allah. Ya, jangan.
Ya, kenapa? Karena ketakwaan ini merupakan kunci untuk bisa mendapatkan pertolongan Allah. Dalam surat At-Talaq ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, "Waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepada dirinya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki dari jalan yang tidak dia sangka. Bahkan dalam salat At-Talaq ayat yang keempatnya, Allah Subhanahu wa taala menerangkan, "Waman yattaqillah," barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu, ya, Allah akan jadikan untuk dirinya min amrihi yusran. Jadi perkara-perkaranya menjadi mudah, Masya Allah. Ya. Dengan apa? Dengan ketakwaan kepada Allah. Allah akan berikan pertolongan. Sebagaimana juga disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-96. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Seandainya seluruh penduduk negeri tersebut mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan kami turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Apa? Takwa. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, ini menjadi penutup di dalam kajian kita pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, yaitu adalah apa? Asyukru. Bersyukur. Ya. Selalu bersyukur. Ya. Kebanyakan kita ini kufur kepada Allah, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita pertolongan, tetapi pertolongan itu adalah pertolongan yang tidak ada di dalam pikiran kita. Sehingga apa? Kita nggak bersyukur, menganggapnya bukan sebagai pertolongan. Padahal apa? Padahal bisa jadi ketika kita berdoa kepada Allah, Allah telah berikan kepada kita pertolongan, tapi kita nggak sadar kalau itu adalah pertolongan. Dan ini yang banyak terjadi. Ya, seseorang dia mungkin mendapat musibah, dipecat dari kantornya, ya bingung dia, atau dagangannya sedikit, bingung dia, ya berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah dalam waktu yang lama masih dalam keadaannya seperti itu. Ya, kemudian dia katakan Allah belum menolong saya. Padahal apa? Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menolongnya. Ya, salah satunya apa? Contohnya, dia masih punya istri yang setia menemani dia. Masih punya anak yang perhatian atau pengertian terhadap orang tuanya. Masih punya teman-teman yang mau membantunya, meskipun apa? Teman-teman tersebut tidak bisa membantu menghilangkan musibah itu semuanya membantu sebagian. Ada yang menasehatinya, masih ada teman-teman yang mau memberikan dia apa? Nasihat. Ini juga termasuk pertolongan. Dia tidak ditinggalkan oleh teman-teman itu. Tetapi terkadang kita, ya, mindset kita inginnya pertolongan ini, minta kepada Allah yang turun pertolongan yang kita inginkan. Padahal apa? Bisa jadi Allah berikan kepada kita jalan keluar yang terbaik. Tinggal bagaimana kita melihat, bagaimana kita bersyukur. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambah pertolongannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, "Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum." Orang kalau dia bersyukur pada yang kecil, maka dia bisa bersyukur pada yang besar. Sebelum Allah berikan pertolongan yang besar, Allah akan berikan dulu pertolongan yang kecil. Ya, ini yang seharusnya kita syukuri. Ya. Ketika kita diuji dengan kemiskinan, bersyukur masih bisa tinggal di rumah, nggak sampai tinggal di jalan, masih bisa makan 3 kali sehari walaupun lauknya sederhana, bersyukur. Sehingga akhirnya apa? Ketika kita bersyukur, Allah akan tambahkan lagi pertolongannya, Allah akan tambahkan lagi nikmatnya. Tetapi kebanyakan kita nggak pernah bisa mensyukuri yang kecil, sehingga kita tidak akan pernah mampu mensyukuri yang besar. Maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashkurul katsira ma la yashkurul qalila. Tidak dikatakan orang dia bersyukur pada yang banyak, ya, sampai dia bersyukur pada yang kecil. Kalau dia bersyukur pada yang kecil, Allah akan tambahkan nikmatnya, maka Allah akan berikan kepada dirinya pertolongan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kesalahan kata itu datangnya dari saya, dan jika benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ana astaghfirullah wa atubu ilaihi wal 'afwu minkum. Naktafi lahuna. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.